Saya minta agar ada deklarasi Papua sebagai tanah Injil. Kalau kita bicara Aceh sebagai Serambi Mekah, Bali sebagai tanah Hindu, ya Hindu Bali, maka bagian timur Indonesia, Papua harus yang merupakan kultur identitasnya adalah kekristenan harus menjadi tanah Injil. Tanah Injil. Yep. Kalau Aceh bisa jadi Serambi Mekah, kita menghargai Bali sebagai tanah Hindu. Apa susahnya Papua sebagai tanah Injil? Kalau mereka menerima Papua sebagai tanah Injil, maka mereka akan menerima bahwa pendekatan pembangunan apapun harus berbasis Injil, berbasis gereja, dan berbasis kekristenan. Ya kan, banyak masih implikasinya. Koperasi, cobalah bangun bareng gereja. Kalau Kristen, lu udah nggak punya pilihan selain menjadi saksi Kristus. Nggak ada pilihan, jadi enggak lah, saya nggak mau bersaksi. Nggak ada berarti dirimu bukan Kristen. Gitu aja. Kalau Kristen ya... Kan udah kuliah di Harvard juga kan, secara karir sebenarnya juga sudah oke, secara apa yang dibangun. Kenapa sih punya panggilan, punya hati untuk Papua? Kairos itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh Daniel dan Salomo. Itu yang sering diulang-ulang disebut dengan wisdom, wise. Apa sih kecerdasan Kairos itu? Itu tahu melakukan hal yang tepat dan tahu mengatakan hal yang tepat di tempat yang tepat pada orang yang tepat pada momen yang tepat. Itu hanya by God's grace. 62% something itu kan Gen Z yang nanti akan ada Gen Alpha juga gitu kan. Gereja has to be relevant to the needs of the youth. Saat ini dipercaya sebagai apa sih? Kalau nggak salah kemarin di sosial media, Bro Billy sempat dipanggil ke istana, boleh diceritain itu seperti apa? Ya, jadi selama dari istana katanya saya jam 7 pagi besok sudah harus ada di istana, tidak ada clue sebenarnya mau dilantik sebagai apa, katanya akan ada pelantikan oleh presiden. Nah, baru saya tahu pada saat gladi resik sejam sebelum acara, yaitu menjadi komite eksekutif untuk percepatan pembangunan Papua, dilantik langsung oleh presiden. Tugasnya melakukan akselerasi dari pembangunan Papua sebenarnya, karena mungkin tugasnya akselerasi pembangunan Papua ya, dengan program Otsus yang sudah ada. Presiden mau kita ini jadi, beliau punya think tank. Beliau punya think tank untuk mengakselerasi, membottleneck-kan ini. Kita lihat 25 tahun Otsus Papua sudah hampir 200 triliun anggaran keluar, tapi indeks pembangunan manusia naik dari 56 menjadi 70 ya. Oh, indeks pembangunan manusia naik? Naik, terus kemudian angka partisipasi murni pendidikan naik. Jalan Trans Papua terbangun 4.300 kilometer. Tapi sebelumnya yang Bro Billy lihat sebelum terjadinya Otsus ini seperti apa? Sebenarnya sudah ada perubahan tapi belum eksponensial. Kan yang namanya ada perubahan tapi lambat toh. Gitu. Jadi tugasnya kita mempercepat. Bro mendapat sebuah tugas yang kita bilang itu di pemerintahan. Gimana rasanya mendapat sebuah kepercayaan muda dan dipercayakan sesuatu yang besar oleh Tuhan? Akhirnya saya harus memainkan peran dalam komite itu, hampir semua peran. Misalnya sederhana, misalnya itu kan Bapak dan Ibu kan sudah 60 tahun ya lebih. Saya bertugas dari mulai mencoba untuk mencatat catatan rapat agar tidak ada yang miss, sampai yang senior-senior itu saya coba antarkan turun tangga sampai ke mobil. Saya dan tim saya begitu. Jadi akhirnya memainkan peran all round. Kalau ada yang lambat biasa saya yang bersuara lebih. Karena kita lihat juga kemarin di sosial media bersuara langsung ke Wapres ya. Betul. Ke Wakil Presiden. Apa yang Bro suarakan waktu itu ketika bertemu dengan Wakil Presiden Gibran? 3 hal yang saya sampaikan kepada Wapres adalah agar anggaran yang diluncurkan untuk Otsus itu harus tepat sasaran ke orang asli Papua. Sehingga saya minta agar adanya bantuan langsung tunai BLT yang ditujukan dari dana Otsus kepada rekening orang asli. Supaya dia bisa bayar anaknya sekolah, dia bisa akses rumah sakit. Ini lagi viral, ibu muda meninggal karena tidak punya ongkos buat persalinan orang asli Papua. Yang hanya biayanya 8 juta karena harus ada operasi. Padahal ada ratusan triliun hak mereka. Ya, itu yang satu yang pertama saya minta. Poin kedua yang saya minta tadi berhubungan dengan kultur dan identitas. Papua dan peradabannya itu dibangun dengan kekristenan. Jadi Kristen itu adalah bagian tidak terpisahkan, ada Katolik juga ya. Kalau saya bicara Kristen berarti ada Katolik juga. Katolik, walaupun jumlah Katolik di bagian selatan itu dibandingkan dengan yang Protestan masih lebih banyak yang Protestan, tapi ini kompak nih. Katolik dan Protestan itu sangat kompak, biasanya satu suara di sana. Itu dilindungi, jangan dipolitisir. Ya, jadi kalau ada gereja bersuara, ya itu kan gereja bersuara atas suara aspirasi orang asli Papua. Jadi saya minta agar ada deklarasi Papua sebagai tanah Injil. Kalau kita bicara Aceh sebagai Serambi Mekah,
Bali sebagai tanah Hindu ya, Hindu Bali, maka bagian timur Indonesia, Papua harus yang merupakan kultur identitasnya adalah kekristenan harus menjadi Tanah Injil. Tanah Injil. Itu sangat clear, jelas, singkat, padat, jelas, sudah semua sudah paham lah. Dan yang ketiga adalah saya meminta agar fokus pembangunannya itu difokuskan kepada manusianya, bukan hanya fisik saja. Kita boleh bangun Trans Papua, tapi bagaimana dengan manusianya? Kalau jalannya nanti tidak ada yang menggunakan, kalau tidak ada aliran ekonomi kepada orang asli, itu sebenarnya sederhana aja, tiga hal yang menjadi fokus konsen yang secara yang manusia itu termasuk dalamnya penambahan anggaran, karena kan sekarang Papua berubah menjadi 6 provinsi ya. 6 provinsi, anggarannya itu dialokasikan 2,25% dari dana alokasi APBN. Kalau sudah 6 provinsi kan berarti dibagi 6 itu sedikit ya. Jadi saya minta penambahan agar setidaknya 1% per provinsi supaya. Dan ini saya menyuarakan aspirasi dari senior saya, Ibu Yani juga yang ada dalam komite. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Billy, tapi buat kalian semuanya nih yang saat ini mungkin kalian lagi punya masalah, kalian bingung mau cerita, mau curhat sama siapa. Nah, kita dari Cahaya Bagi Negeri mau mengajak kalian untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini, karena kita mau jadi teman, mau jadi sahabat kalian yang mau dengerin setiap cerita kalian. So langsung aja, jangan sungkan untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Tadi kan udah mengusulkan 3 hal ini kan. Dan bagaimana Bro Billy secara pribadi agar 3 hal ini bisa direalisasikan? Sebagai utusan khusus, apa yang Bro Billy lakukan? Ya, saya dalam 1,5 bulan ini, walaupun jujur belum ada anggaran, belum digaji juga, belum selesai finalisasi, tapi saya sudah bergerak. Saya kemarin rapat dengan Menteri Koperasi, dalam rapat tersebut saya minta, Pak, koperasi itu tolong dikasih agar dikelola langsung oleh orang asli. Ya kan, jangan dengan sistem yang begitu ribet. Orang Papua mungkin sebagian besar baca tulis belum bisa baca tulis literasi, tapi dia jago kalau mancing, dia jago kalau urus sayur, dia jago kalau urus ikan. Tapi dia nggak bisa urus koperasi karena tidak bisa isi formulir. Formulirnya dibikin 10, 11, 20 lapis yang harus approval sampai ke kementerian pusat. Ya siapa yang bisa? Orang tolonglah dibikin, dilokalisir, localize dalam konteks Papua. Dan dalam konteks Papua tuh hanya 4 sebenarnya. Pertanian, perikanan, kemudian kehutanan, dan seni budaya. Ya kan, jangan lupa itu kalau kita lihat musik-musik dari Indonesia Timur itu, yang lihat Juan Reza walaupun bukan dari Papua, dia kan dari Maluku Utara ya, tapi Ternate sebelah lah, cuma bersebelah sama Raja Ampat, kan cuma berapa kilometer. Itu jumlah penonton dia seluruh platform lebih banyak dari video klipnya Beyonce. Dengan anggaran yang jauh sekali di bawah. Berarti seni budaya itu menjadi bagian dari kesehari-harian di sana yang juga harus ditopang oleh misalnya program koperasi ini, ya koperasi khusus, koperasi seni dan budaya. Jadi kalau ditanya apa yang sudah saya lakukan, ya itu saya membottleneck rapat dengan Menteri Koperasi, sebelumnya rapat dengan Kementerian Pendidikan, sebelumnya meluncurkan giat pelatihan AI untuk 1.000 anak Papua. Ini akan ada digitalisasi 600 sekolah. Saya tidak punya anggaran, Mas. Ini harus diklarifikasi. Komite khusus itu bukan berarti semua orang di pemerintah itu jangan langsung masyarakat pikir dia pegang anggaran. Kita ini juga mengamen kesana kesini, minta-minta orang yang punya anggaran agar mereka bikin program yang tepat, agar mereka jangan korupsi anggaran tersebut. Kita pantau, ya kan? Berarti kalau 3 hal yang tadi diusulkan oleh Billy secara pribadi sama tim itu dilakukan, perubahan seperti apa ya, Bro Billy? Ya itu 3 itu karena saya kan cuma dikasih durasi 3 menit bicara di tengah kesibukan Pak Wapres ya. Tapi kalau saya punya kesempatan untuk menjabarkan secara scientific dan evidence based why this tree is important, ya saya bisa bicara 2-3 jam. Kita ambil saja yang Papua Tanah Injil. How does it imply kepada perubahan pembangunan manusia? Saya punya cerita, teman-teman LPDP susah sekali menjangkau orang asli Papua. Tiap kali mereka sosialisasi beasiswa LPDP dengan target orang Papua harus segini jumlah, mereka dapat hampir tidak dapat. Tidak kayak saudara-saudara kita yang paling semangat nih NTT. Kalau NTT itu semangat belajarnya kan dapatnya tinggi, dan mereka saya penerima beasiswa Indonesia Timur angkatan pertama dari 5 provinsi itu NTT yang paling bagus lah, paling tinggi jumlah penerima. Tapi Papua ini orang aslinya jumlahnya sedikit. Awalnya banyak yang akhirnya ngaku-ngaku Papua, tapi pas dilihat dia bukan orang Papua, bukan orang asli Papua begitu. Mereka curhat ke saya, terus saya bilang coba bikin sosialisasinya di aula gereja. Sederhana.
Coba bikin, saya tanya, Mas sekarang bikin sosialisasi LPDP di mana Mas? Oh kalau nggak di lobby di apa hotel besar, kalau nggak di beberapa kafe-kafe. Orang Papua jarang ngapain ke hotel, ya dia bikin apa di situ, ya kan? Kecuali pejabat mungkin, ya kan? Terus orang Papua juga jarang minum-minum kopi di kafe-kafe. Biasa kumpul-kumpul di para-para atau kegiatan gereja. So, sederhana banget, coba bikin di aula gereja. Dan mereka bikin, dan dapat jumlah pemuda yang hadir di sosialisasi jauh meningkat lebih banyak dari yang sebelumnya. Itu kan implikasi dari Papua sebagai tanah Injil, memahami kultur, identitas dari orang asli Papua itu tidak terpisahkan dari kehidupan gereja. Saat ini kan lagu Indonesia Timur juga kan ya seperti tadi Bro Billy lihat ya, seni budayanya menguasai musik Indonesia ya. Ya itu platform TikTok yang Juan Reza Tabola Bale aja 150 juta. Sebelumnya tuh ada Jang Ganggu, Sign of Black, Cuma Saya, MAC Purba. Itu musisi-musisi Papua yang cuma rekamannya itu pakai studio sederhana, lebih sederhana lagi dari ini Mas. Ini masih ada lighting, masih ada begini-begini lah. Mereka cuma di rumah, kos, taruh mic, syuting dengan apa audio visual ala kadarnya, yang nonton sampai 100 juta. 20 juta. Kita bicara Agnes Monica dengan single sebelumnya yang beberapa waktu yang lalu dengan promosi yang katanya keluar berapa miliar, pun yang nonton video dia tidak sebanyak yang nonton video anak-anak Indonesia Timur ini. Berarti sebenarnya ada stereotip stigmatisasi yang membuat bahwa apapun yang dikerjakan oleh anak-anak muda ini tidak produktif dan tidak ada hubungannya dengan peningkatan ekonomi mungkin, ya toh. Tapi dengan yang nonton TikTok sebegitu banyaknya, coba hitung aja generated income yang diperoleh dari pajak. Betul. Dari subscriber yang nonton, dan kita bicara 150 juta jumlah orang Papua 3 juta, berarti yang nonton seluruh Indonesia. Dan bahkan mungkin di luar negeri juga nonton. Karena ada beberapa lagu-lagu Papua itu yang akhirnya mereka bikin viral dance yang di dance oleh K-pop Korea, grup Vietnam gitu. Faktanya memang kita lihat sekarang memang Indonesia Timur, NTT khususnya juga Papua kan, apalagi kalau lagu-lagunya juga kan unsurnya lebih ke sana kan, dan memang dari sisi lagu seni dan budaya itu kita bisa melihat bagaimana potensi Papua juga sangat besar ya. Bagaimana dengan tadi kan ada 3 hal, SDM. Nah, kenapa menurut Bro secara pribadi SDM-nya kita jauh tertinggal ya, khususnya tadi Papua. Apalagi kan Bro secara pribadi juga punya pengalaman bisa beasiswa ke Harvard saat itu. Gimana untuk bisa memacu sumber daya manusianya itu biar bisa seperti Bro? Ya, itu juga saya pikir ignorant bahwa manusia Papua itu pasti tidak mampu dan bodoh ya. Gara-gara mungkin beberapa oknum tertentu yang akhirnya membuat kita semua kena label sama. Tapi tidak banyak yang bercerita tentang 3 grup dari Manokwari dan Sorong yang kemarin memenangkan kompetisi sains dan mereka dapat 2 gold medal dan 1 silver medal, dan mereka bikin penemuan kimia yang mecah rekor. Mungkin abang aja tidak tahu. Karena it is not interesting untuk menceritakan prestasi anak Papua menang gold medal, karena itu di luar daripada stereotip media yang memakan banyak clickbait. Kalau clickbait itu kalau orang Papua hitam, bodoh-bodoh, lucu-lucu. Tapi ketika ada orang Papua yang menang medali emas, tidak ada pemberitaan yang masif. Kemarin ada anak yang menang di Rusia juga, bikin algoritma baru. Tidak ada pemberitaannya Mas. Saya sendiri yang sibuk bikin berita tentang anak-anak ini dengan resources saya yang terbatas. Karena media kita lebih suka yang negatif kan. Karena media kita suka yang clickbait, negatif, perceraian. Ya itu kan lebih mau orang tonton ya. Jadi kalau prestasi kayak tadi gold medal dan lain-lain itu kayak menutup pemberitaan. Untuk Papua bahkan lebih spesifik lagi stereotip, bukan hanya tentang negatif atau enggak. Stereotip bahwa yang akan jadi UGC, user generated content untuk Papua itu adalah kebodohan, kekonyolan dan keluguan. Di luar dari itu nggak masuk pakem. Ya kan? Ya, saya nggak mau sebut beberapa tokoh nasional yang kalau dia muncul dalam keluguannya dia dan kekonyolan dia, orang bahas. Tapi ketika dia sekali presentasi benar dalam 3 menit, nggak ada tuh dinaikin. Dia kan dalam kapasitas dia. Saya saja baru beberapa hari lalu dapat stereotype juga. Dia ngobrol sama orang mau bikin kerjasama, saya menjelaskan apa itu algoritma AI, apa itu tech. Terus dia tanya, loh kakak Billy sekolah di mana? Apakah di Uncen sudah ada ini? Saya bilang saya tidak sekolah di Uncen. Di sekolah di mana? Oh saya S1 di ITB, S2 di Harvard. Katanya, oh bapak apa? Bapak DPR, bapak pengusaha. Oh bukan, bapak saya bukan siapa-siapa. Bapak saya cuman guru. Stereotype. Baru saya duduk saja dia sudah stereotype, ya kan? Bahwa saya
akan lebih rendah pengetahuan dari dia, saya tidak mampu, apalagi adik-adik yang lain. Kan udah kuliah di Harvard juga kan, secara karir sebenarnya juga sudah oke, secara apa yang dibangun. Kenapa sih punya panggilan, punya hati untuk Papua? Ya kalau sudah jadi Kristen, it's not a choice. Walaupun orang percaya bahwa we live by the choice kan. Yep. Tapi I mean the definition of choice adalah bahwa ketika lu Kristen, lu udah nggak punya pilihan selain menjadi saksi Kristus. Nggak ada pilihan, jadi enggak lah saya nggak mau bersaksi. Nggak ada berarti dirimu bukan Kristen gitu aja. Kalau Kristen ya harus itu tugas dan tanggung jawabnya. So serve the Christ itu ya dilakukan dengan kekuatan masing-masing dan perbedaan masing-masing. Kalau ada yang memang jagonya masak ya dia melayani dengan masak. Ya. Kalau ada yang jagonya bikin podcast kayak gini ya ini pelayanan ya kan ya, beda-beda. Dan menyadari apa kekuatan kita itu paling penting. Sehingga kekuatan saya itu not preaching in the church karena saya nggak bisa preach di church walaupun dipaksa berkali-kali. Pernah dicobain katanya banyak yang tersentuh. Ya tersentuh itu kan urusan Roh Kudus. Saya mana tahu dia tersentuh atau nggak tersentuh. Tapi no it's not me. Saya memang pekerja sosial. Jadi interacting with people, dealing with people and then helping people, it give me happiness. Dan when I do it, itu saya melakukannya untuk Tuhan. Jadi very simple sebenarnya gitu. Simple. Kemarin saya nanya teman-teman di UPH yang Teachers College, saya dikasih kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Saya nanya mereka, mengajar itu netral apa nggak netral? Jawabannya mereka, enggak. Terus berarti kalau kalian ngajar, kalian harus ngajar Kristus dong. Siapapun siswa yang kalian ajarin. Benar. Berarti kalian melanggar hak asasi manusia dong. Kalau ada yang agamanya beda terus kalian ngajarin Kristus. Benar. Berarti kalian salah dong kalau kalian bilang ngajar itu. Jadi saya balik-balikin sampai mereka bingung sendiri. Terus saya bilang pertama kita sepakati dulu bahwa tidak ada netralitas dalam mengajar sebagai orang Kristen. Apapun yang kita lakukan kita harus menceritakan tentang Kristus gimana pun caranya. Dengan cara yang berbeda. Beda-beda. Itu dulu kita sepakat. Kalau kita sudah sepakat, then kita harus sepakati bahwa bercerita tentang Kristus itu beda-beda. Nggak harus dengan berdiri di tengah jalan dan berkhotbah, iya kan? Dengan kalian mengajar pelan-pelan kalian masukin pedagogi tentang how to have good life dan menggunakan prinsip-prinsip biblical dalam itu udah bercerita tentang Kristus. So that's what I wanna do. Bercerita tentang Kristus dengan cara saya dan terserah orang mau judging bahwa lo nggak Kristen banget. Ya yang terserah lu. Yang penting Tuhan tahu bahwa saya lagi melayani dia. Gitu. Tapi apa tantangannya secara pribadi untuk kayak ibaratnya kan ini masuk ke pemerintahan ya, sebagai pengikut Yesus untuk berbicara nih ketidakadilan, keadilan kayak gitu. Ya menjadi Kristen minoritas di Indonesia ini sulit loh. Banyak yang mengeluh sebagai masyarakat kan kayak susah nih kita jadi Kristen gitu kan. Banyak lah kalau ikutin kasus TikTok segala macam kan bicara di sana bicara tentang kasus ini tapi yang ini tidak ngomong dan seterusnya. Tapi lebih berat lagi kalau ada dalam pemerintahan yang mana mungkin kita secara intentional tahu bahwa some group of people intentionally try to do bad things. Ya di Papua ataupun di seluruh negara. Ya kan seperti itu. Nah, mungkin saya pikir tantangan terbesarnya adalah having kairos, kecerdasan kairos. Karena kan kecerdasan itu nggak cukup aja logos, etos, patos. Logos dengan saya S2, S3 saya punya kemampuan logical, pengetahuan. Etos saya mengerti undang-undang sehingga saya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak korupsi dan macam-macam. Patos ada saya berempati dengan orang dan menyayangi dan mengasihi. Nggak cukup. Kairos itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh Daniel dan Salomo. Itu yang sering diulang-ulang disebut dengan wisdom, wise. Apa sih kecerdasan kairos itu? Itu tahu melakukan hal yang tepat dan tahu mengatakan hal yang tepat di tempat yang tepat pada orang yang tepat pada momen yang tepat. Itu hanya by God's grace. It's impossible. You cannot learn about it dari AI, dari algoritma atau tanya di ChatGPT. Haruskah saya bicara kepada Prabowo sekarang bahwa gereja yang dibakar itu salah? ChatGPT jawab harus, ya kan itu nggak kairos karena kita harus tahu kapan, di mana, bagaimana dan dengan siapa kita berbicara. Kalau enggak nanti akan backfire dan kita malah yang akan dibunuh padahal kita belum bertarung. Jadi having kairos ini yang harus dipahami oleh orang-orang masyarakat bahwa being a Christian in the government you have to have the level of kairos to understand how to do the right things at the right time, talk about the right thing to the right people agar dirimu bisa survive gitu. Walaupun ada masa-masa tertentu di mana we have no option dan arahan Tuhan say it dengan segala konsekuensi yang ada, including when I say bahwa Papua harus jadi tanah Injil, emang gak ada konsekuensi. Lihat aja yang DM saya dengan segala macam ancaman-ancaman sudah banyak.
Tenang aja, udah saya screenshot kok. Ya, statement dengan tanah Injil itu kan juga pasti kan orang akan berpikir kenapa sih seorang mungkin saat itu ya menyampaikan langsung di Wapres bersama utusan khusus tadi. Kenapa secara lantang bahwa Papua itu tanah Injil gitu? Itu kan sesuatu yang Ya jangan tanya kenapa, karena sebelum saya melakukannya saya berdoa dan itu jawabannya bahwa say it now. Ya udah, ikut aja arahan Roh Kudus, Kairos gitu kan. Oke, mungkin bisa mendefinisikan juga ya, di samping tadi Bro Billy bilang ada banyak gereja di sana dan lain. No, I did define already, and I repeat it bahwa implikasi dari Papua sebagai tanah Injil itu masuk ke dalam semua definisi program pembangunan. Kalau mereka menerima Papua sebagai tanah Injil, maka mereka akan menerima bahwa pendekatan pembangunan apapun harus berbasis Injil, berbasis gereja, dan berbasis kekristenan. Ya kan, banyak masih implikasinya. Koperasi, cobalah bangun bareng gereja. MBG, cobalah kerja sama sekolah Kristen. Kan nggak? Banyak implikasinya gitu. Yang penting di pusat terima dulu. Kalau nggak terima berarti susah. Ya susah. Ya kalau nggak terima berarti intentionally itu nggak diterima dong. Betul. Kalau Aceh bisa jadi Serambi Mekah, kita menghargai Bali sebagai tanah Hindu, apa susahnya Papua sebagai tanah Injil? Mereka itu siapa? Bappenas. Bikin perencanaan pembangunan nasional kan, masukin cultural identity Papua sebagai tanah Injil, berarti langsung program-program pembangunannya gimana, seperti itu. Kemudian Kemenkeu sama, Otsus berarti harus ada alokasi untuk kebutuhan. Ya udah, itu banyak lah kalau kita definisikan tuh detail lagi dalam rencana pembangunan gitu. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Billy, tapi buat kalian semuanya nih yang saat ini mungkin kalian lagi punya masalah, kalian bingung mau cerita, mau curhat sama siapa. Nah, kita dari Cahaya Bagi Negeri mau mengajak kalian untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini karena kita mau jadi teman, mau jadi sahabat kalian yang mau dengerin setiap cerita kalian. So langsung aja, jangan sungkan untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Secara pribadi ini mungkin lebih ke spiritual journey ya. Tadi bilang kan untuk kita bisa Tuhan taruh di pemerintahan itu kan butuh wisdom, butuh kairosnya Tuhan dan lain-lain ya. Jadi bisa membangun hubungan sama Yesus sehingga bisa punya wisdom tadi kan. Bertemu Wapres, bertemu Presiden waktu itu jadi staf khusus dan lain-lain. Itu bagaimana? Iya, mungkin teman-teman sahabat-sahabat yang dekat sama saya tahu saya tuh nggak hipokrit, nggak munafik, dan saya paling benci sama orang yang munafik gitu kan. Having an image of God itu not being a God. Having an image of God itu not obsessed to be a God. Sehingga kita judging, preaching, blaming. Kalau kita judging, preaching, blaming dan sibuk ngakimin orang, apa bedanya kita sama yang lain? Ya kan? Saya paling anti untuk philosophically telling how to be Christian to other people. Karena semua orang akan punya cara yang unik untuk menjadi Christian. So what do? I deliver the best in everything that I do. Menjadi orang Papua pertama yang lulus dari Harvard itu juga sudah storytelling yang powerful. Ketika saya disuruh turun ke sekolah-sekolah gereja, kemarin saya baru bicara di sekolah gereja, ditanya apakah kuncinya? Saya bilang pinter aja nggak cukup, kamu harus berdoa rajin, patuh sama nasihat orang tua, dan kemudian lakukan yang terbaik. Everything you do the best like you do it for God. Udah itu aja, karena saya nggak bisa mas preaching. Karena saya ini cuma manusia. Entar saya lagi preaching kayak begini, orang nonton terus tiba-tiba besok mereka lagi ngelihat saya bikin apa tanpa konteks terus jadi judging. Terus kita sibuk saling menghakimi satu sama lain. Ya kan udah Kristen minoritas, satu sama lain saling ngakimin, satu denominasi bilang satu denominasi yang lain salah, ya kan? Yang ini cara worshipnya beda, yang ini begini. Udahlah ya, kalau saya gereja mana aja saya ngundang, ada yang tepok-tepok tangan, saya tepok tangan, ada yang nyanyi-nyanyi pakai himne aja, saya nyanyi pakai himne. Capek banget kita betul. Sibuk untuk mendefine what is the truth and what is not the truth. So kalau ditanya my spiritual relationship with God, it's a very private one gitu. Yang penting teman-teman lihat aja saya dan contohin aja yang baik-baik. That explains my relationship with God. Tokoh di Bible yang jadi salah satu role modelnya Bro Billy secara pribadi untuk kayak Tuhan pakai juga sekarang di pemerintahan. Nah ini keunikan Alkitab. Kalau kita lihat beberapa buku-buku agama yang lain itu kan manusia itu didefine very perfect kan, in perfection. Tapi di Alkitab itu very unique di mana semua tokoh itu ada downside-nya. Yang mana yang si Daud berzinah lah, si Musa marah-marah lah, ya kan. Salomo sibuk kawin dengan banyak perempuan lah, ya kan. Tapi orang harus paham bahwa there's no ideal and perfection of human that is described in the Bible. Bahkan dalam kemanusiaan Yesus pun dia sempat
putus asa dan anxiety. Yeah. Yang mana kelemahannya Yesus itu satu-satunya yang paling relevan zaman sekarang. Orang anxious, depression, ya kan. So kalau ditanya siapa tokoh favorit, almost everybody will be my role model, karena role model itu harus muncul juga dengan ketidaksempurnaannya, supaya kita belajar dari ketidaksempurnaan itu. Semuanya saya pelajarin dari Kejadian sampai Wahyu dalam kelemahan mereka. Dan jangan mengidolakan manusia, karena even di Alkitab aja manusia aja nggak sempurna, jatuh gitu kan, seperti itu. Jadi semuanya saya sangat suka Alkitab dan storytelling dari semua karakter gitu. Semua karakter lah ya. Oke, ini mungkin menutup pertanyaan ya. Untuk mungkin kan secara pribadi untuk gereja nih, gimana sih menurut Bro Billy secara pribadi nih? Sebentar yang tadi ya. Jadi buat anak muda Gen Z yang saat ini lagi dengar dan sibuk mengidolakan orang yang sangat memamerkan spiritual flexing, kan ada bukan hanya financial flexing, status flexing, ada spiritual flexing loh. Aku udah kalau scroll apa lagi ini gitu kan. Kalau berdoa sama Tuhan aja di kamar, ngapain lu berdoa di Facebook ya kan? Sampai doanya ditaruh panjang-panjang gitu kan. Itu very private gitu. Hati-hati, itu red flag banget kalau orang spiritual flexing. Bergaul sama orang yang apa adanya, tapi dia nolongin orang dan dia mengasihi. Dan dia kalau dia marahin dirimu dengan kasar banget, berarti dia tuh orangnya genuine. Ya kan, gak yang kayak ya bagus ya kan gini, terus habis itu di belakang bikin hal yang ngomongin ya toxic gitu. Sekarang kan tolak ukur spiritual flexing kan, Gen Z atau milenial ini juga kan mereka look up-nya ke sosial media kan, mereka ngelihat berdasarkan itu kan. Iya kan, spiritual, you don't need to flex kan. Melangit nggak perlu bercerita kalau dia tinggi, gunung nggak perlu bercerita kalau dia keras. Ya udah, menjadi diri sendiri aja dan orang yang nanti akan melihat dari buah-buahnya. Ya kalau kita lihat kan sekarang kan bagaimana gereja juga bisa menjadi jawaban ya untuk membantu masyarakat juga. Bagaimana juga gereja bisa nggak hanya sekedar di dalam, tapi dia keluar untuk bisa bergandengan tangan ya untuk mewujudkan ya, kalau konteksnya kita ngomong Papua tadi gitu. Menurut Bro Billy secara pribadi apa yang harus dilakukan oleh gereja? Mungkin secara spesifik ke ke gereja dan hubungannya dengan generasi muda, karena hampir 62% something itu kan Gen Z yang nanti akan ada Gen Alpha juga gitu kan. Gereja has to be relevant to the needs of the youth. Nah, nanti kan ada banyak gereja-gereja yang konservatif yang akan bilang, gak bisa, kita kan punya kemurnian ajaran. Bukan itu, bukan itu Pak, Bu, bukan itu. Tapi what is the needs of Gen Z? Gen Z itu tekanan ekonomi, nyari kerja susah, transport di kota-kota besar, public transport terbatas. Jadi banyak yang judging nggak ke gereja, padahal karena gerejanya tuh jauh, dia nggak punya public transport gitu kan. Terus tekanan sosial, peer pressure karena media sosial bikin mereka ke gereja kalau nggak pakai baju bagus malu. Mereka ke gereja kalau ditanyain sama emak-emak cerewet udah punya kerja atau belum, dia malu jawabnya. Masih nganggur. Betul. Sampai tuh ada sepupu saya bilang, oh my job, saya lagi transisi, job transition. Maksudnya ya saya lagi transisi dari punya job menjadi nggak punya job. Dan itu gereja harus identify the needs. Karena kan gereja itu kan rumah berkat ya. Ya, bukan tentang preaching, bukan tentang teaching, tapi juga providing. Yesus itu kan sebelum preaching kan dia educating and providing, ngasih makan, nyembuhin, sama ngajar. Ngajar belakangan. Nah, ya pertanyaan buat gereja-gereja, udah belum jadi rumah berkat buat sekelilingnya, sekitarnya. Iya, tapi kami nggak punya duit, ya kreatif lah. Harus kreatif untuk menjadikan gereja rumah berkat. Kasih kerjaan, kasih semangat, kasih psychological counseling, jadikan teman yang baik buat mereka, dan yang terakhir no judging lah udah. Sehingga gereja juga bisa jadi jawaban buat masyarakat sekitarnya ya, biar bisa juga akhirnya gereja ini juga seperti yang visinya Yesus secara pribadi ya, untuk dia juga datang ke dunia ini kan untuk menjangkau semua orang-orang di sekitarnya ya. Iya, sebelum reach out itu kan menjangkau kan bahasa Inggrisnya reach out kan. Reach in dulu. Reach in itu adalah termasuk dalamnya providing and strengthening the relationship dari orang-orang di dalam, termasuk memenuhi kebutuhan orang-orang itu juga. Seperti itu. Ini karena keterbatasan waktu, kita dari Cahaya Bagian Negeri terima kasih banyak atas waktunya Bro Billy. Sukses selalu dipakai Tuhan di pemerintahan, dan kita percaya ya dengan terobosan-terobosan hal-hal baru bisa membawa Papua seperti yang diharapkan, dan 3 hal tadi yang disampaikan juga terwujud, dan kita percaya Bro Billy sebagai perpanjangan tangan Tuhan di sana.